Sinopsis The Incredible Hulk. Film ini merupakan sebuah film dari Amerika Serikat yang dirilis pada 13 Juni 2008. Film ini adalah film kedua di Marvel Cinematic Universe. Film ini disutradarai oleh Louis. Film yang berdurasi 112 menit ini mencapai 264,8 juta penonton. Bruce Banner bekerja sama dengan General Ross. Ia melakukan penelitian di Universitas Culver, Virginia. General Ross sendiri memiliki ambisi yang besar terhadap eksperimennya. Ia ingin menemukan cara supaya manusia bisa kebal dari paparan radiasi sinar gamma. Bruce Banner sendiri adalah orang yang akan menjadi uji coba penelitian tersebut. Namun, teori General Ross ini salah besar. Ketika paparan radiasi gamma mengenai tubuh Banner, ia justru berubah menjadi monster berwarna hijau. Setiap kali Banner marah dan detak jantungnya mencapai 200 kali per menit, Banner berubah menjadi monster hijau yang tidak bisa mengendalikan aksi dan emosinya sendiri. Karena Banner tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri, Banner pun menghancurkan laboratorium, membunuh sejumlah orang, melukai Betty, dan melukai General Ross. Setelah kejadian itu, Banner menjadi buronan yang diburu oleh General Ross dan militer Amerika dengan tujuan ingin mempersenjatai Hulk. 5 tahun kemudian, Banner tinggal di Brasil. Dia tinggal di sana sambil mencari obat untuk dirinya sendiri. Di sana, dia juga berlatih karate dan yoga agar bisa mengendalikan kemarahannya agar tidak mudah berubah menjadi Hulk. Dia di sana juga bekerja di pabrik minuman. Selesai bekerja, salah satu temannya berhasil menemukan bunga yang selama ini dia cari. Dengan segera, Banner kembali ke rumah dan menghubungi teman rahasianya, yaitu Tuan Blue, yang dengan bersedia membantu Banner. Tuan Blue meminta Banner membuat obat dari bunga tersebut. Lalu Banner sesegera mungkin membuat ramuan obat dari bunga itu. Setelah ramuan jadi, Banner melakukan uji coba dengan tetesan darahnya yang digabung dengan ramuan itu. Ketika melihat lewat mikroskop, awalnya sel darah yang bermula berwarna hijau berubah menjadi merah. Tak lama kemudian, sel darah kembali jadi hijau. Banner memberitahu Tuan Blue bahwa obatnya tidak berhasil. Ketika sedang bekerja, Banner dimintai tolong untuk memperbaiki tombol mesin. Secara tidak sengaja, jari Banner terluka sehingga darah jatuh ke area botol. Banner segera meminta petugas untuk mematikan mesin dan dia segera membersihkan rak yang ada darahnya. Secara tidak sadar, darah juga jatuh ke dalam botol, tercampur sama minuman tersebut, dan minuman itu dikirim ke Amerika Serikat. Sementara itu, di Virginia, Ibu Jenderal memberitahu Jenderal Ross bahwa seorang pria tua di Milwaukee mengalami sakit gamma setelah meminum minuman yang tercampur sama darahnya Banner. Setelah dilacak, botol tersebut berasal dari Brasil. Jenderal Ross yang mendengarnya akhirnya tahu di mana lokasi Banner. Jenderal Ross dan pasukan khususnya yang dipimpin oleh Emil Blunsky segera terbang ke Brasil. Malam harinya, Tuan Blue mengabari Banner bahwa dia bisa menyembuhkan Banner, tetapi harus lebih banyak datanya. Di lain sisi, Banner tidak memiliki data apapun itu tentang paparan radiasi sinar gamma. Secara diam-diam, pasukan Blunsky memasuki rumah Banner, tetapi Banner sudah mengetahuinya, lalu dia berlari untuk bersembunyi. Ketika dia berusaha berlari mengendalikan amarahnya, dia bertemu dengan 4 teman kerjanya. 4 teman kerjanya itu berhasil menghajar Banner sehingga detak jantung Banner sampai 200 kali per menit sehingga Banner menjadi Hulk. Pasukan Blunsky yang melihatnya berusaha menyerang
menggunakan peluru, tetapi peluru dari mereka tidak ada yang mempan. Lalu keesokan harinya di dekat air terjun, Banner kembali dengan bentuk semula. Dengan bantuan dari pengemudi truk, Banner bisa kembali ke desa setempat. Banner akhirnya tinggal di salah satu di daerah Meksiko. Setelah itu, Banner bergegas untuk pergi ke Amerika. Di lain hari, di tempat Universitas Culver, Virginia, Banner mencari Dr. Betty. Tetapi dia tidak menemukannya, karena setiap pintu kampus diamankan oleh satpam. Di malam harinya, Banner menyamar menjadi penjual pizza dan berhasil masuk ke dalam kampus itu. Lalu Banner pun bertemu dengan Betty. Di kampus tersebut, Banner mencari data Gamma lewat akun milik Betty. Sayangnya, semua data tentang Gamma dan miliknya tidak ada. Setelah itu, Banner dan Betty menemui Mr. Blue. Lalu, Banner dan Mr. Blue melakukan percobaan dengan ramuan dan alat yang Mr. Blue punya. Percobaan itu, Banner menjadi monster hijau, tetapi dengan bantuan Betty menenangkan Banner, akhirnya pada percobaan itu Banner menjadi manusia biasa. Di sisi lain, Blue Sky dia menginginkan kekuatan Hulk, dengan itu Blue Sky disuntik dengan darah Banner. Eksperimen tersebut mengubah Blue Sky menjadi Abomination, makhluk dengan ukuran kekuatan yang melebihi Hulk. Makhluk tersebut menghancurkan hampir seluruh kota. Satu-satunya yang dapat menghentikan makhluk itu adalah Banner. Banner melompat dari helikopter Rose dan berubah menjadi monster hijau. Kemudian, Hulk melemahkan makhluk tersebut. Setelah perperangan di Harlem, Banner melarikan diri ke Columbia dan dia mulai bisa mengendalikan emosinya. Sisi psikologi dari film The Incredible Hulk. Bruce akan berubah menjadi Hulk saat mengalami tekanan emosional yang tinggi, yang ditandai dengan jantung berdegup kencang, nafas terengah-engah, atau saat terlalu merasa bergairah. Saat marah, Hulk menjadi semakin kuat. Bruce mengalami trauma akibat dari kejaran militer, berupa mimpi dan bayang-bayang akan kejaran senjata, sehingga menjadikannya sulit tidur, takut, dan tidak dapat hidup nyaman. Terapi yang dilakukan Bruce untuk mencegah Hulk keluar dari dalam dirinya berupa meditasi, relaksasi, dan mengatur emosi. Sisi biologi dari film The Incredible Hulk. Yang pertama, Hulk tercipta akibat kegagalan uji coba laboratorium yang menyebabkan paparan radiasi gamma. Hulk merupakan sosok yang kuat dan besar dan berwarna hijau, yang kebal akan rasa sakit, dan bahkan kebal akan tembakan ataupun senjata lainnya. Upaya pengobatan coba dilakukan oleh Dr. Stearns yang selama bertahun-tahun meneliti sampel darah Bruce hingga menyuntikkan berbagai macam zat ke tubuh Bruce. Upaya pengobatan dilakukan dengan penyuntikan berbagai macam zat keras yang harus sesuai. Jika melebihi dosis, dapat menjadi racun. Jika kurang dosisnya, maka tidak akan berfungsi. Namun upaya tersebut gagal. Blonsky, seorang prajurit militer yang bergabung dengan misi kemiliteran untuk membuat tiruan Hulk agar bisa menjadikannya sebagai senjata, menjadi terobsesi untuk bisa memiliki kekuatan Hulk. Berbagai macam zat coba dimasukkan ke dalam tubuh Blonsky namun gagal. Blonsky disuntikkan berbagai macam zat keras pada sumsum tulang dan otot untuk menjadikannya sosok Hulk oleh pihak militer. Hingga akhirnya, Blonsky memaksa Dr. Stearns untuk menjadikannya kuat seperti sosok Hulk. Dr. Stearns menyuntikkan berbagai macam zat termasuk sampel darah milik Bruce yang di dalamnya terdapat gamma, hingga Blonsky berubah menjadi sosok monster yang ganas, tidak terkendali, dan berbahaya. Efek film Hulk bagi penonton. Dengan adanya film-film superhero seperti Hulk ini, penonton dapat belajar tentang nilai-nilai seperti kebaikan, keadilan, dan pengorbanan melalui karakter-karakter tersebut. Film ini juga meningkatkan suasana hati penonton dan memberikan hiburan yang menyenangkan.
Namun, efeknya juga dapat berbeda antar individu. Beberapa penonton mungkin tidak begitu tertarik dengan film-film superhero, sementara yang lain mungkin merasa terlalu terlibat dengan cerita dan karakternya. Semua tergantung pada preferensi pribadi dan bagaimana seseorang menanggapi film tersebut. Yang selanjutnya yaitu pesan moral dalam film The Incredible Hulk, yaitu pentingnya mengendalikan emosi. Bruce Banner mengalami kesulitan mengendalikan amarahnya dan berubah menjadi Hulk yang menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Film ini menunjukkan pentingnya belajar mengelola emosi, terutama ketika sedang marah, agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Bruce Banner merasa malu dan takut dengan kekuatannya sebagai Hulk. Namun, pada akhirnya ia belajar menerima diri sendiri dan menggunakan kekuatannya untuk kebaikan. Film ini mengajarkan kita untuk menerima diri kita sendiri, termasuk kekurangan dan kelebihan kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang memiliki kekurangan dan kesalahan. Film ini menunjukkan bahwa kita tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi pahlawan. Yang terpenting adalah kita memiliki keberanian untuk melakukan hal yang benar, bahkan ketika itu sulit. Selain itu, film The Incredible Hulk juga mengajarkan kita tentang pentingnya cinta, keluarga, dan persahabatan. Bruce Banner dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai dan mendukungnya, termasuk Betty Ross dan General Ross. Tanpa mereka, Bruce Banner mungkin tidak akan bisa mengendalikan Hulk dan menggunakan kekuatannya untuk kebaikan. Nah, secara keseluruhan, film The Incredible Hulk adalah film yang menghibur dan penuh aksi, tetapi juga memiliki pesan moral yang kuat yang dapat kita pelajari dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.